Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Salwa Nabila Rehani dari Bioteknologi Undip. Akan presentasikan tentang teknologi minuman berkarbonasi. Sekian dari slide yang akan saya jelaskan pada kali ini, yaitu ada pendahuluan yang berisi tentang pengertian minuman berkarbonasi, kemudian ada proses produksi, berisi flowchart, skema pembuatan dan penjelasan, kemudian ada uji organoleptik, yaitu hasil uji organoleptik, kemudian hipotesis. Pertama, kita perkenalan dulu. Apa itu minuman berkarbonasi? Minuman berkarbonasi adalah minuman soda yang merupakan minuman ringan yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Minuman ini dikenal memiliki manfaat juga, mampu meningkatkan kemampuan untuk menelan, kemampuan untuk bertahan kenyang dalam waktu lama, serta meringankan gejala sembelit. Kemudian, proses produksi dari minuman berkarbonasi ini sendiri secara general itu ada 3. Pertama, water pretreatment, kedua, syrup preparation, ketiga, mixing and carbonating. Water pretreatment ini secara umumnya dijelaskan bahwa air yang digunakan sebelum digunakan sebagai bahan baku minuman berkarbonasi diolah dulu menggunakan sistem koagulasi dan filtrasi dengan cara penambahan bahan kimia seperti ferrosulfat, resin, lime, klorin, aktif karbon, dan garam. Nah, untuk minuman berkarbonasi ini, water pretreatment-nya itu khusus, namanya yaitu treated water. Kemudian proses kedua yaitu syrup preparation. Proses ini merupakan komponen utama dari pembuatan minuman berkarbonasi karena memberikan rasa, bau, dan warna dalam minuman. Kemudian yang ketiga yaitu mixing. Water yang telah ditreatment tadi dimix dengan sirup yang telah kita preparasi, kemudian diberi CO2 yang berfungsi sebagai pengawet dan penyegar. Kita masuk pembahasan ke water treatment khusus untuk minuman berkarbonasi ini. Itu dinamakan treated water. Terdiri dari 8 tahap. Yang pertama yaitu buffer tank. Di buffer tank ini air diambil dari dalam tanah, kemudian ditampung sementara agar kotoran dan kerikil itu mengendap. Kemudian yang kedua yaitu cooling tower. Di cooling tower ini air dibiarkan terbuka, kemudian bereaksi dengan O2 di udara alias oksidasi agar ferro yang ada di air menjadi ferry biar mengendap. Kemudian yang ketiga ada reservoir tank. Itu merupakan lanjutan pengendapan dari logam-logam yang telah teroksidasi tadi. Kemudian yang keempat ada lime softening plant. Itu adalah penambahan zat kimia agar terjadi koagulasi, flokkulasi, dan sedimentasi. Zat kimia yang dimaksud itu yang waktu pertama ya, yang kayak ferrosulfat, resin, lime, klorin, aktif karbon, dan garam. Sehingga terjadi koagulan kotoran yang mengendap di bawah. Kemudian yang kelima yaitu desain filter. Sand filter itu berfungsi untuk memisahkan flok yang terflokkulasi tadi itu mungkin masih menyisa, lalu bisa disaring lagi menggunakan pasir silika. Yang terakhir yaitu storage tank, penampungan sementara. Air yang telah disaring tadi dengan sedemikian rupa ditampung sementara terlebih dahulu. Yang ketujuh yaitu carbon purifier. Carbon purifier ini berfungsi agar airnya itu zat warna dan rasa asingnya itu tersaring. Kemudian klorin yang merupakan zat perusak minuman itu juga tersaring. Penyaringan pada carbon purifier ini dengan temperatur tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu polishing. Polishing dilakukan untuk menyaring partikel-partikel halus dan kecil berukuran 5 mikrolit dan 1 mikrolit. Treated
water ini digunakan tidak hanya untuk carbonated soft drink, juga untuk pelarut dalam pengolahan gula ataupun sanitasi mesin produksi. Kemudian tahapan kedua dari proses produksi minuman berkarbonasi yaitu mengubah dari simple syrup ke finish syrup. Tahapan ini merupakan tahapan yang memberikan rasa, bau, dan warna dari minuman itu. Dari komposisi dari simple syrup ini sendiri yaitu pertama ada gula, kemudian adalah konsentrat yang membuat rasa untuk minuman tersebut. Prosesnya itu ada 3. Yang pertama pelarutan gula. Pelarutan gula dengan air ini menggunakan mixer agar sedemikian berupa homogen. Kemudian yang kedua ada filtrasi. Filtrasi itu agar gula yang telah dilarutkan dengan air itu dalam keadaan bersih. Sehingga filtrasi itu dilakukan berkali-kali. Juga dilakukan pemberian karbon aktif untuk menyerap bau dan rasa asing. Kemudian yang ketiga yaitu sterilisasi dengan cara sinar UV agar membunuh mikroorganisme dan tidak terjadi browning pada sirup yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir itu kan sudah menjadi finish sirup yang ditaruh di storage tank juga. Ini adalah skema pembuatannya. Jadi ada hampir sama karena secara keseluruhan caranya itu dengan cara water treatment, kemudian syrup preparation, kemudian di mixing, kemudian dikarbonasi. Yang ini juga saya mendapat dari rujukan lain, caranya juga sama, treated water, syrup, di mixing, kemudian dikarbonating. Ini adalah hasil uji organoleptik yang saya dapatkan dari ketiga merek minuman berkarbonasi. Yang pertama ada Goodmood Lemon and Honey, Tap, sama Sprite. Bisa dilihat sendiri pada tabel di layar. Itu rasa, aroma, warna, serta preferensi. Saya akan langsung kesimpulan dari hipotesa saja. Hasil itu menunjukkan dari tabel tadi, paling banyak menyukai itu adalah Sprite Lemon Lime. Pada aspek rasa, Goodmood memiliki nilai 2,8. Hal ini karena rasanya yang tidak begitu karbonasi, tapi lebih mendekati minuman mineral. Hal ini mungkin berkaitan dengan proses karbonasi yang tidak terlalu lama atau dengan perbedaan konsentrasi air yang digunakan. Kemudian berbeda sekali dengan Taps dan Sprite yang memiliki nilai tinggi yaitu 3,5 dan 5, memiliki rasa yang asam, soda, serta manis. Hal ini juga dipengaruhi karena proses pemberian CO2 atau karbonasi juga bisa konsentrat flavor untuk minuman Taps dan Sprite itu lebih disukai oleh masyarakat ketimbang dari Goodmood. Kemudian pada aspek aroma, Goodmood mendapatkan nilai yang paling rendah lagi, kemudian berhubungan dengan water treatment. Karena pada water treatment itu ada pemberian karbon aktif yang berfungsi untuk menghilangkan bau dan rasa asing, atau bisa juga dihubungkan dengan produknya yang unik, sehingga belum membiasa pada masyarakat baunya. Berbeda dengan Taps dan Sprite yang memiliki bau kuat dari minuman berkarbonasi. Kemudian yang terakhir adalah pada aspek warna keseluruhan, warnanya itu jernih, yang berarti pada proses water treatment serta selanjutnya hingga karbonasi dilakukan secara steril dan bersih alias dengan sanitasi yang tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.